Ayahnya entah di mana, sedangkan ibunya kerap berurusan dengan polisi akibat kasus narkoba. Begitulah kehidupan Ridzuan Mega Abdul Rahman. Sejak dilahirkan tahun 1992 di Singapura, hidupnya kelabu, juga semraut. Tidak seperti negaranya yang mengilap gemerlap dan tertib teratur. Ridzuan memiliki seorang kakak bernama Nur Hafizah yang usianya 8 tahun lebih tua darinya. Belasan tahun mereka berpisah sebab Ridzuan diasuh Kasmah Latif, bibinya dari pihak ibu. Sejak bayi, Ridzuan kekurangan kasih sayang ibu kandung yang tampaknya lebih sibuk berurusan dengan narkoba. Namun untunglah dia masih punya bibi dan nenek yang menyayanginya meski terkadang sang nenek terlalu memanjakan, memberikan apa saja yang diinginkannya. Ridzuan tumbuh menjadi anak yang sulit dalam banyak hal, sulit diatur, sulit dimengerti. Neneknya menganggap dirinya bodoh, pamannya bilang omongannya sulit dimengerti. Semua kesulitan itu terbawa ke sekolah. Ridzuan kesulitan mengikuti pelajaran. Kemudian diketahui dia memiliki IQ rendah. Sudah hal biasa baginya mendapat nilai 0 di sekolah. Semua kondisi itu diperburuk karena kurangnya pengawasan dan ketegasan dari orang yang mengasuhnya, yaitu bibi dan neneknya. Ridzuan tidak berminat sekolah. Dia kerap bolos dan minta bibinya mengerjakan PR-nya. Sejak usia 8 tahun bocah itu sudah berani minta uang secara paksa pada sang bibi. Jika tidak dikabulkan, dia akan berteriak-teriak. Semakin bertambah usianya, Ridzuan semakin nekat. Jika bibinya menolak memberi uang, Ridzuan akan membentak dan memukul wanita malang itu, juga menonjok dinding rumah dan melempar barang-barang. Parahnya lagi, ketika memasuki usia remaja, dia mulai kecanduan narkoba. Karena kenakalannya itu, Ridzuan akhirnya harus mendekam di lembaga anak-anak bermasalah hingga usia 16 tahun. Sekeluar dari lembaga, dia akhirnya tinggal dengan sang kakak Nur Hafizah, beserta kelima anak sang kakak. Di kediaman sang kakak juga tinggal ibunya dan ayah tirinya. Kediaman sang kakak bertambah ramai ketika Ridzuan menikah dengan Azlin Arujunah. Dia mengajak istrinya tinggal di sana. Banyak kemiripan antara Ridzuan dan Azlin. Azlin juga lahir di Singapura tahun 1992. Sama seperti Ridzuan, Azlin juga berasal dari keluarga broken home. Ayahnya seorang pecandu narkoba dan pernah dipenjara. Ibunya menelantarkan dirinya sehingga di usia balita, Azlin diasuh sang nenek, satu-satunya orang yang menyayanginya dengan tulus. Sama seperti Ridzuan, Azlin pun adalah pecandu narkoba sejak remaja. Bisa dikatakan hidup keduanya kusut masai, pendidikan minim, pekerjaan tidak jelas. Selama tinggal dengan Nur Hafizah, biaya hidup Ridzuan dan sang istri Azlin ditanggung wanita itu. Selama kurang lebih 3 tahun tinggal di kediaman kakaknya, sikap Ridzuan bertambah buruk. Dia kerap menyerang orang lain. Dia pernah menyerang pacar kakaknya saat sang kakak dan pacar bertengkar. Dia juga mencoba menyerang seorang pria di Hawker Center sebab pria itu tidak sengaja menyenggolnya. Ketika ibunya masuk penjara, Ridzuan menyerang teman ibunya yang dituduhnya jadi penyebab sang ibu masuk penjara. Tapi hal yang sangat keterlaluan adalah saat dia mencekik kakaknya Nur Hafizah saat wanita itu hamil 4 bulan. Sebabnya karena sang kakak tidak sengaja menendang kaki Azlin yang saat itu juga sedang hamil. Azlin juga tidak luput dari kekerasan suaminya Ridzuan. Pria itu pernah menendang perut sang istri saat hamil. Dia juga berselingkuh dengan wanita lain. Pada akhirnya, Ridzuan dan Azlin pindah dari rumah Nur Hafizah dan menyewa sebuah flat di kawasan Toa Payoh. Sehari-hari Ridzuan bekerja serabutan, termasuk berjualan online. Barang-barang yang dijualnya tidak biasa, yaitu mata uang kuno, jimat, dan minyak pengasih atau minyak senyong-nyong. Selebihnya, Ridzuan dan Azlin menggantungkan diri pada dana bantuan sosial dari pemerintah untuk bertahan hidup. Meski sudah memiliki 5 anak dan kondisi ekonomi morat-marit, Azlin terus memakai sabu-sabu dan juga terus hamil. Hingga anak ke-6 lahir pada Januari 2011. Namanya, baiklah kita sebut saja sang bayi bernama Malik. Bayi itu hanya diasuh Azlin kurang lebih sebulan, sebab pada bulan Maret dia menyerahkan sang bayi diasuh sahabatnya Zufarina Abdul Hamid. Alasannya, kondisi finansial dirinya dan suaminya morat-marit. Mereka tidak mampu membiayai hidup 6 orang anak.
Dan demikianlah waktu pun bergulir. Tidak terasa 4 tahun sudah Malik diasuh Zulfarina. Malik sudah menganggap wanita itu sebagai ibunya sendiri. Demikian juga dengan Zulfarina sangat menyayangi Malik. Namun ketika tiba saatnya Malik masuk preschool, muncul masalah. Sebagai orang tua, Azlin dan Ridzuan tidak memberikan surat kuasa kepada Zulfarina untuk mengurus sekolah anak itu. Akibatnya Malik tidak bisa masuk sekolah. Akhirnya pada Mei 2015, Zulfarina pun mengembalikan Malik kepada orang tuanya agar anak itu bisa masuk preschool. Namun sayang sekali, Azlin dan Ridzuan tidak memasukkan anak itu ke preschool. Di flat orang tuanya, Malik mulai menyesuaikan diri termasuk dengan saudara-saudara kandungnya yang lain. Awalnya semua berlangsung baik-baik saja. Namun kurang lebih setahun kemudian perubahan mulai terjadi. Semuanya berawal ketika pada Maret 2016 nenek Azlin meninggal dunia. Saat itu Azlin kembali dekat dengan ibu kandungnya. Namun malang pada Juni 2016 sang ibu meninggal. Kematian berturut-turut nenek dan ibu kandungnya membuat Azlin terpukul. Depresinya memburuk. Dan pada bulan Juni 2016 itu jugalah penganiayaan terhadap Malik dimulai. Azlin dan Ridzuan tanpa henti menghukum Malik. Menurut mereka, Malik yang saat itu berusia 5 tahun nakal dan pemberontak. Malik menjadi target utama, sedangkan anak-anak lainnya tidak diperlakukan seperti itu. Tampaknya antara Malik dan orang tuanya tidak ada bonding sebab sejak bayi Malik diasuh orang lain. Azlin dan Ridzuan sering memberi hukuman, baik fisik maupun psikis, memukul Malik dengan sapu, hanger, dan telapak tangan. Mengurung si anak di kandang kucing yang sempit adalah hal biasa. Pada bulan Agustus 2016 terjadi suatu insiden. Saat itu Azlin melihat biskuit tumpah di lantai dapur. Dia curiga itu adalah ulah Malik, anaknya yang paling nakal. Sebagai hukuman, dia memukul Malik dengan hanger hingga pincang. Ridzuan sang ayah pun sama saja. Saat Malik menolak menjawab pertanyaannya, pria itu marah dan menabur abu rokok panas di lengan sang anak. Pernah suatu kali Malik mengambil susu bubuk untuk dimakan. Ridzuan menganggap si anak telah mencuri, lalu menempelkan sendok panas ke telapak tangan Malik sebagai hukuman. Puncak kekejaman Azlin dan Ridzuan terjadi pada pertengahan hingga akhir Oktober 2016. Mereka mulai memakai air panas untuk menghukum Malik. Suatu hari, Azlin yang kesal pada Malik yang dianggapnya selalu melawan, menyiramnya dengan air panas yang diambilnya dari termos. Malik marah dan berteriak, "Kau gila ke apa?" Sontak perkataan Malik itu menyulut amarah kedua orang tuanya yang kembali berkali-kali menyiramnya dengan air panas. Lalu pada 22 Oktober 2016, tragedi tidak terelakkan. Azlin dan Ridzuan mengurung Malik di kandang kucing, hal yang sudah biasa mereka lakukan jika menghukum Malik. Ketika tiba saatnya mandi, Azlin menyuruh sang anak membuka celana pendeknya, namun Malik menolak. Sang ibu Azlin yang geram segera memanggil suaminya untuk menghukum Malik. Ridzuan kemudian memukul sang anak dengan sapu, tapi Malik bertahan. Dia tetap melawan, tidak mau membuka celana pendeknya. Ridzuan naik pitam. Diambilnya segelas air panas dari termos dan disiramkannya pada Malik. Sang anak menyerah dan memohon-mohon agar sang ayah menghentikan aksinya. Malik pergi ke kamar mandi dan merunduk di sana. Sang ayah Ridzuan belum puas dan terus menyiram punggung dan betis Malik dengan air panas. Saat itulah Malik ambruk di lantai kamar mandi, tidak sadarkan diri. Azlin dan Ridzuan panik. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka pasti disalahkan atas kejadian yang menimpa Malik. Karena ketakutan, sampai 6 jam mereka biarkan sang anak begitu saja. Tapi pada akhirnya tak ada pilihan lagi. Mereka membawa Malik ke rumah sakit. Kepada dokter mereka mengatakan Malik bermain-main dengan kettle hingga tersiram air panas. Dokter curiga dan terkejut melihat kondisi tubuh Malik. Badannya lebam-lebam, kulit melepuh dan mengalami luka bakar akibat siraman air panas hampir di sekujur tubuh. Malik juga ternyata menderita anemia parah. Tim dokter berusaha menyelamatkan Malik, tapi 14 jam kemudian anak itu meninggal. Pihak rumah sakit segera melaporkan orang tua Malik kepada polisi.
pasangan suami istri Azlin dan Ridzuan ditangkap. Toa payoh geger, Singapura heboh. Kekejaman kedua orang tua itu tidak terbayangkan. Pada 12 November 2019, sidang kasus Azlin dan Ridzuan digelar. Sidang memutuskan tidak mempublikasikan foto dan nama asli korban untuk menjaga privasi. Di persidangan disebutkan 75% tubuh Malik terkena siraman air panas yang menyebabkan luka bakar. Namun seandainya Malik cepat dibawa ke rumah sakit, kemungkinan besar dapat diselamatkan. Sayangnya selama 6 jam, kedua orang tuanya membiarkannya begitu saja tanpa pertolongan. Malik disiram dengan air panas bersuhu hingga 98 derajat Celcius. Anak itu juga dikurung di kandang kucing sehingga dia harus meringkuk di dalamnya dan badannya lecet tergesek kandang itu. Penyiraman air panas terjadi 4 kali dari tanggal 15 hingga 17 Oktober 2016, lalu terakhir pada 22 Oktober 2016 yang berakhir dengan kematian Malik. Sang ibu Azlin mengatakan dia tidak berniat membunuh Malik. Jika dia berniat membunuh, maka tentunya dia juga telah membunuh anak-anaknya yang lain. Kenyataannya, dia tidak menyakiti anak-anaknya yang lain. Menurutnya, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Malik karena kenakalannya. Azlin tidak menyangka air panas bisa membunuh Malik. Menurut Azlin, semasa kecil dirinya juga dihukum orang tuanya dengan disiram air panas. Suaminya Ridzuan juga melakukan KDRT kepadanya berkali-kali. Jadi dia menganggap kekerasan adalah hal biasa dalam hidup sebab hidupnya sendiri penuh dengan kekerasan. Di persidangan, keduanya dinyatakan waras. Meski begitu, psikiater yang memeriksa Ridzuan mendiagnosa pria itu antara lain menderita ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, gangguan mental yang ditandai perilaku impulsif dan hiperaktif. Dia juga mengalami gangguan yang disebabkan penggunaan narkoba berulang kali. Selain itu, Ridzuan menderita pemikiran abnormal akibat trauma masa kecilnya. Sedangkan Azlin menurut psikiater menderita depresi akibat KDRT, meninggalnya nenek dan ibunya ditambah lagi dengan pemakaian sabu. Pada 13 Juli 2020, Pengadilan Tinggi memvonis Azlin 27 tahun penjara. Karena hukuman cambuk tidak berlaku bagi wanita, maka hukuman cambuk itu diganti dengan penjara 1 tahun, sehingga total hukuman Azlin menjadi 28 tahun penjara. Sedangkan Ridzuan divonis 27 tahun penjara plus hukuman cambuk 24 kali. Kasus seperti ini kerap menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang membuat orang tua menganiaya anaknya? Menurut situs healthline.com, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko ini. Antara lain, si orang tua juga mengalami penganiayaan sewaktu kecil. Si orang tua pengguna narkoba. Si orang tua memiliki gangguan kondisi mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Selain itu, si orang tua memiliki hubungan buruk dengan anaknya. Si orang tua stres soal keuangan, pekerjaan, atau masalah medis. Dan si orang tua stres akibat KDRT atau perceraian. Nah, jika dilihat, risiko itu semua dimiliki pasangan Azlin dan Ridzuan. Dan sepertinya memang hanya tinggal menunggu waktu, cepat atau lambat tragedi akan terjadi. Dan semuanya terbukti dengan kepergian Malik selamanya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.